Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam Renungan Siang. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Namun sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Tuhan memperkenankan kami untuk kembali belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang boleh mendengarkan, sehingga boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Renungan siang ini saya berikan judul Kasih Menutupi Dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ada perbedaan yang sangat jelas antara menutupi dosa dengan menutup-nutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lain, itu artinya kita mengasihi dia. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus pada renungan ini. Secara sederhana, Rasul Petrus ingin mengatakan bahwa kasih membuat kita tidak fokus dosa, kekurangan, atau kesalahan seseorang, melainkan fokus kepada pribadi dari orang tersebut. Cara pandang seperti itulah yang membuat kita dapat terus sabar dan setia menuntun seseorang untuk belajar berdiri atau belajar berjalan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya selalu ada hal positif yang dapat kita puji dari hidup seseorang. Jika kita fokus pada hal-hal yang positif dari orang tersebut, kita akan lebih mudah mengasihinya. Dan akhirnya, kasih yang kita tunjukkan kepadanya dapat mengubahkan hidup orang itu untuk selamanya. Ada alasan kuat yang mengapa Rasul Petrus menulis ayat di atas. Petrus sempat menyangkal dan mengutuk Yesus menjelang peristiwa salib. Sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus mencari Petrus yang telah kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi nelayan. Yesus menemui Petrus bukan untuk menudingnya, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia tetap mengasihi Petrus, sekalipun Petrus meninggalkannya. Kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan dan melayani sampai akhir hidupnya. Pengampunan yang Yesus berikan kepada Petrus menutupi atau menyelimuti banyak dosa yang mungkin saja dilakukan oleh Petrus jika Yesus membiarkan Petrus hidup dalam rasa bersalahnya. Saya percaya Tuhan ingin kita juga melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, yaitu supaya kita mengasihi dan mengampuni mereka. Sekalipun mereka terlihat lambat untuk berubah, percayalah, kasih tidak pernah gagal untuk mengubah kehidupan seseorang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.